Saatnya kita bicara tentang kemampuan otak kita yang sungguh luar biasa, yaitu kemampuan kita untuk bisa beradaptasi dengan apapun. Nah, konsep ini dinamakan oleh para peneliti hedonic adaptation. Kemampuan kita untuk bisa beradaptasi ini sungguh membantu kita di masa-masa kita sedang merasa kesulitan. Inilah kenapa orang-orang yang mengalami penderitaan yang begitu besar tidak bisa memprediksi level kebahagiaan mereka di masa sekarang. Ketika kita berada di masa benar-benar di dalam masa kesulitan kita akan beradaptasi di dalamnya. Ini juga kenapa banyak orang yang bisa tinggal diam di dalam sebuah hubungan yang tidak memberdayakan dan tidak membahagiakan, karena mereka sudah terbiasa di dalamnya. Hedonic adaptation juga berlaku ketika kita misalnya berada di dalam sebuah pekerjaan. Ingat ketika pertama kali kita bekerja di dalam profesi kita, rasanya senang, rasanya menggebu-gebu, rasanya menggairahkan. Tapi setelah sebulan 2 bulan, rasa itu hilang. Sama halnya juga ketika kita membeli sebuah handphone baru. Misalnya handphone ini yang saya beli. Handphone ini saya beli bulan November. Ketika saya mendapatkan handphone ini, saya rasanya senang sekali. Dan saya rasanya menggunakannya dengan bangga. Tapi ketika masuk bulan Desember, bulan Januari, dan sampai sekarang Februari, rasanya biasa aja tuh handphone. Juga ketika misalnya kita punya pacar baru. Ketika ada pacar baru rasanya seneng banget, rasanya pengen ketemu terus, rasanya pengen bersama dia terus. Tapi setelah sekian lama, kok rasa itu hilang? Rasa itu menjadi biasa, menjadi hambar. Itu karena otak kita sudah terbiasa untuk beradaptasi. Kita beradaptasi dengan apapun yang ada di dalam lingkungan kita. Ini juga menyebabkan bahwa kita selalu berada di level kebahagiaan yang sama. Karena itu masalah adaptasi. Level kebahagiaan kita bisa meningkat apabila kita mengusahakannya. Dan juga bisa menurun karena sebuah keadaan, lalu bagaimana kita mengartikannya. Nah, hedonic adaptation mengatakan bahwa benda-benda di luar kita tidak pernah berubah. Pasangan kita tidak berubah, pekerjaan kita tidak berubah. Tapi mengapa rasa bahagia, rasa gairah itu, rasa senang itu ketika saya mendapatkan sesuatu yang baru hilang begitu saja? Itu karena kemampuan hebat kita untuk bisa beradaptasi. Hedonic adaptation sangat berguna ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mengenakan, situasi yang menyulitkan, situasi yang membuat kita merasa sedih. Ini sangat berguna. Tetapi ini juga tidak berguna ketika kita berada di dalam suatu hubungan yang menyenangkan, mendapatkan suatu benda yang kita sudah impi-impikan. Dengan menyadari adanya hedonic adaptation ini, sekarang kita bisa sadar dan kita mulai membangun apa yang membuat kita bahagia. Ingat hari pertama saya minta teman-teman mendefinisikan kebahagiaan dan bagaimana caranya teman-teman tahu bahwa teman-teman sudah berbahagia. Sekarang dengan menyadari apa yang membuat saya bahagia, sekarang saya bisa membangun kebahagiaan itu satu persatu. Bisa dengan membangun state, bersyukur, bisa dengan melakukan kebaikan yang dibahas kemarin, dan bisa juga dengan melakukan metastating yang juga dibahas kemarin. Tujuannya adalah untuk membantu kita merasakan syukur itu dan menikmati setiap saat yang kita miliki dengan apapun yang kita punya. Ada sebuah pepatah mengatakan, seseorang tidak akan bisa berbahagia dengan sesuatu yang tidak dimilikinya kalau ia tidak bisa berbahagia dengan apa yang dimilikinya sekarang. Sehingga inilah saatnya kita untuk bisa berbahagia sekarang. Dan teman-teman sudah tahu caranya karena kita sudah bahas beberapa hari ini. Yang pertama adalah dengan bersyukur, lalu dengan melakukan kebaikan.